Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Perbedaan Statistik Bose-Einstein dan Statistik Fermi-Dirac. Baiklah, yang pertama itu statistik Bose-Einstein. Statistik Bose-Einstein ini dia memiliki partikel tak terbedakan, dan yang kedua itu kategori partikelnya yaitu boson. Yang ketiga, jumlah partikel yang menempati tingkat energi tertentu tidak dibatasi dan boleh juga kosong. Dan yang keempat, tidak memenuhi eksklusi Pauli. Yang kelima, spin kelipatan bulat dalam kurung foton, fonon, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa itu foton dan fonon. Foton itu adalah kuantisasi gelombang elektromagnetik dalam suatu rongga. Pada kasus ini, jumlah foton tidak konstan sehingga alfa sama dengan 0 karena keperluan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisik, khususnya hukum pergeseran Wien. Distribusi foton dinyatakan dalam panjang gelombang lambda dengan kerapatan foton per satuan volume adalah G lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 dikali dengan D lambda. Dan selanjutnya fonon. Fonon itu adalah kuantisasi gelombang mekanik dalam zat padat. Pada kasus ini jumlah foton tidak konstan sehingga alfa sama dengan 0. Karena keperluan untuk perhitungan panas jenis, distribusi fonon dinyatakan dalam frekuensi V. Terdapat banyak asumsi untuk rapat keadaan fonon yang pada gilirannya mempengaruhi ekspresi panas jenisnya. Dan selanjutnya itu statistik Fermi-Dirac. Yang pertama itu dia partikelnya tak terbedakan. Dan yang kedua, kategori partikel fermion. Ketiga, jumlah partikel hanya boleh diisi satu atau kosong. Yang keempat, memenuhi eksklusi Pauli. Yang kelima itu spin kelipatan ganjil, yaitu elektron, proton, dan sebagainya. Dan contoh dari Bose-Einstein dan Fermi-Dirac, yang pertama itu contoh dari Bose-Einstein, yaitu foton dalam rongga, fonon dalam zat padat, dan helium cair pada temperatur rendah. Dan selanjutnya contoh dari Fermi-Dirac, yaitu elektron bebas dalam rongga. Dan di sini kita akan membahas tentang distribusi Bose-Einstein. Bobot konfigurasi dari boson dipengaruhi oleh sifat partikel, yaitu tak terbedakan dan mau berkeadaan sama. Jumlah konfigurasi dari Ns boson yang terdistribusi pada Gs keadaan energi sama dengan jumlah kombinasi dari Ns partikel tak terbedakan dan Gs pangkat minus 1 sekat tak terbedakan. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara sistematis sebagai kombinasi dari Gs kurang 1 ditambah Ns, tutup kurung. Diambil Ns dan menghasilkan bilangan Gs kurang 1 Ns faktorial per Gs kurang 1 tutup kurung faktorial Ns faktorial. Perhitungan distribusi Bose-Einstein dilakukan dengan urutan mencari W. Menghitung di line W menggunakan penggali tak tentu Lagrange dan menghitung nilai penggali tak tentunya, mencari ungkapan keadaan, serta yang terakhir menuliskan ungkapan distribusi menurut perubahan tertentu. Selanjutnya Fermi-Dirac. Statistik Fermi-Dirac adalah statistik untuk partikel yang mengikuti prinsip larangan Pauli. Partikel jenis ini disebut fermion, yang disebut dengan fermion, dan fungsi distribusi yang berlaku pada sistem fermion ini adalah distribusi Fermi-Dirac, di mana fungsi Fd pangkat E sama dengan 1 per E dalam kurung E dikurang EF tutup kurung per KT ditambah 1. EF itu disebut dengan Fermi. Walaupun energi Fermi sendiri bergabung pada suhu, ketergantungannya cukup lemah sehingga energi Fermi dapat kita perlukan sebagai sebuah tetapan. Dan selanjutnya fungsi dari distribusi Fermi-Dirac. Berdasarkan prinsip Pauli, untuk suatu pasangan NIMLS, Ms hanya dapat ditempati oleh suatu elektron. Jadi Nj
lebih kecil sama dengan GJ. Jika tingkat energi EJ akan diisi dengan NJ buah elektron, maka dengan degenerasi GJ, jumlah cara mengisikan partikel dengan GJ dalam kurung GJ kurang 1 tutup kurung dikali dengan buka kurung GJ kurang 2 tutup kurung, dan seterusnya sampai dengan G kurang NJ tambah 1, atau juga GJ faktorial per GJ kurang NJ. Karena partikel-partikel tak dapat dibedakan, maka jumlah cara itu harus disempurnakan menjadi GJ faktorial per dalam kurung GJ dikurang NJ tutup kurung faktorial. Maka peluang partisi dari N1, N2, N3 dan sampai seterusnya masing-masing di tingkat energi E1, E2, E3 dan seterusnya adalah peluang partisi dari N1, N2, N3. Masing-masing itu tingkat energi E1, E2, dan E3, yaitu W sama dengan G1 faktorial per N1 dikali dengan G1 kurang N1 faktorial dikali sama G2 faktorial per N2 dikali tutup buka kurung G2 kurang N2 faktorial dikali dengan G3 faktorial per N3 dikali dengan G3 dikurang dengan N3 faktorial sama dengan Pi sampai J dikali dengan GJ faktorial per NJ dikali dengan GJ kurang NJ faktorial sampai seterusnya. Itu untuk persamaan 1. Keadaan makro terbesar ialah keadaan makro yang mempunyai keadaan mikro terbanyak. Jadi akan dicari nilai peluang nilai termodinamik, yaitu W yang terbesar. Batasan yang diberikan adalah untuk sistem terisolasi dengan N dan U tetap. Sehingga perbedaan keadaan makro hanya ditentukan oleh perbedaan NJ saja, atau D ln W sama dengan sigma dikali dengan du ln W per du NJ dikali dengan D NJ dan seterusnya. Itu untuk persamaan 2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.